Berkat anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang yang percaya kepadanya pada hari ini, Jumat 2 Mei 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati, pikiran, dan tubuh kami tujukan kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkaulah pusat kehidupan kami, yang dengan segala keberadaan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Ayub 7 ayat 16 hingga ayat 21. Aku jenuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini mengungkapkan perasaan kepada Allah dengan ayat penegasan pada ayat 16. Aku jenuh, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Saudaraku, pembacaan hari ini adalah kisah perjalanan kehidupan Ayub yang imannya diuji oleh Allah. Ayub berbicara tentang kegetiran dan kesedihan baik roh dan jiwanya. Ayub mengalami penderitaan dalam seluruh aspek kehidupannya. Secara jasmani, Ayub kehilangan kekayaan, anak-anak, dan kesehatannya. Ayub diasingkan oleh saudara dan keluarganya, dicemooh oleh masyarakat, serta dihianati oleh sahabat-sahabat karibnya. Ayub merasa bahwa ia ditinggalkan oleh Allah. Didera oleh berbagai cobaan yang berat, Ayub mengalami perasaan khawatir. Saudaraku, bila kita belajar dari kehidupan Ayub, maka kita diajar untuk belajar mengungkapkan setiap perasaan kita dengan jujur di hadapan Allah. Ayub juga melakukan demikian. Ia sangat detail dalam mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Walaupun di dalam hatinya, Ayub berpikir bahwa Allah akan membiarkannya sendirian. Ketika sedang mengalami pencobaan dan penderitaan berat, hendaknya kita mengungkapkan perasaan hati secara terbuka kepada Allah dan meminta kekuatan melalui doa-doa kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti Ayub,
yang berpikir bahwa Allah akan membiarkan kita sendirian dalam situasi sulit. Tetapi tidak demikian. Ayub mengharapkan Allah bekerja dalam kehidupannya. Jadi, jangan berpikir bahwa Allah meninggalkan kita dalam situasi sulit yang kita alami. Tetapi dari situasi sulit itulah iman kita dibentuk menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Situasi yang kita alami juga membawa kehidupan untuk lebih dekat kepada Allah. Mari menyampaikan beban kepedihan dan kesedihan dengan sikap yang benar-benar tertuju kepada Allah. Seperti Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 13-16, di mana ia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan karena kesusahan dan sakit hati yang berat. Sebuah penegasan, orang yang mengungkapkan isi hati dengan jujur dan penuh kerendahan hati di hadapan Allah pasti akan ditolong Allah agar mampu melewatinya. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami dalam segala keadaan yang kami alami. Sertailah selalu dan bawa kami dekat kepadamu, serta mengungkapkan beban hati dan membawa hidup hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Amin.